Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga bagi mungkin yang saat ini sedang sakit, semoga segera dihilangkan penyakitnya dan diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang narasumber. Kebetulan narasumber ini adalah teman dulu ya, dan sekarang beliau sudah almarhum. Semoga arwah beliau selalu berada di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya, amin. Cerita ini dialami beliau sekitar tahun 97-98. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa saya ingatkan dulu ya bagi sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya, yang belum subscribe monggo subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan tulis komentar di bawah ya. Yang di Spotify jangan lupa follow supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kita langsung ke ceritanya dari almarhum. Sebut saja namanya saya panggil Pak Koko aja ya. Pak Koko ini bekerja di sebuah kawasan industri. Lah kebetulan kawasan industri pada masa itu tahun segitu ya, itu masih belum semuanya. Jadi masih ada beberapa pabrik aja. Dan kebetulan di kawasan industri tersebut ada mau didirikan dermaga dan proyek sudah berjalan. Dan dermaga ini tentunya kan berada di pinggir laut. Sebenarnya Pak Koko ini bisa dibilang orang yang gak sensitif sih dengan dunia lain atau penampakan. Cuma dia memang sering sih mendengar cerita-cerita bahwa ini kan pembukaan lahan dermaga kan baru ya. Lah banyak cerita yang berkembang di situ bahwa untuk pembukaan dermaga baru ini banyak orang-orang yang atau warga sekitar yang menyatakan bahwa di tempat itu dulunya kan memang gak pernah dijamah manusia. Orang memang jarang ke daerah situ itu. Nah ini pembukaan baru, makanya beberapa orang sekitar mengatakan bahwa tempat itu istilahnya orang Jawa itu singup. Singup itu atau angker lah istilahnya. Tapi karena Pak Koko ini kan seorang pekerja dan orangnya itu realistis. Dalam hal realistis nggak mudah percaya dengan hal-hal seperti itulah. Dan dianggap itu mungkin untuk menakut-nakuti atau apalah. Yang pasti nggak begitu percaya dengan hantu-hantu dan sebagainya itu. Nah kebetulan Pak Koko ini kan berarti salah satu tim manajemen di kawasan tersebut, atau dibilang salah satu pengawas lah di wilayah kawasan industri tersebut. Makanya dia juga sering kalau siang hari atau apa itu memang sering ke arah dermaga itu pada waktu masa proyek, atau di siang hari ya pada waktu pengerjaan proyek itu. Kebetulan lingkungan Pak Koko ini di kantor ya khususnya, orang-orangnya itu orang yang suka memancing. Makanya ada dermaga itu kan dekat dengan laut, dan orang-orang itu berkeinginan untuk memancing di laut tersebut, atau maksudnya memancing lewat ke laut lewat dermaga yang baru tersebut. Maka mulailah dibuat perencanaan kapan rencana untuk mancing bareng itu. Setelah berkumpul terhitung ada sekitar 5 atau 6 orang katanya Pak Koko waktu itu. Berencana malam minggu mereka itu mau memancing dan sempat sudah menyewa seperti boot gitu ya. Kalau mancingnya kan gak mungkin di pinggir laut ya.
mancingnya kan agak ke tengah dikit. Tapi rencananya lewatnya di dermaga itu. Setelah perencanaan sudah ditetapkan bahwa rencana malam minggu ini itu mereka akan berangkat bareng-bareng untuk memancing ke laut. Akhirnya tibalah hari H. Lah, pas hari H itu kan hari Sabtu. Nggak tahu kenapa hari Sabtu itu Pak Koko kok banyak pekerjaan. Dalam artian beberapa proyek di Deten harus segera selesai pada hari itu atau sebelum jam 5 harus selesai. Makanya Pak Koko ini kan pontang-panting untuk mengawasi proyek itu gimana supaya deadline-nya ini tercapai, nggak molor lagi. Bisa dibayangkan kesibukan Pak Koko pada waktu itu. Jadi mulai pagi Pak Koko sudah pontang-panting sampai akhirnya ending sebelum jam 5 dan alhamdulillah katanya proyeknya itu selesai semuanya. Maksudnya sesuai deadline gitu loh, nggak melewati deadline. Bisa dibayangkan ya betapa Pak Koko pada hari itu capeknya bukan main. Tapi karena sudah terlanjur janjian dengan teman-temannya bahwa malam nanti rencananya itu katanya jam 9 malam mereka itu akan berangkat. Pokoknya paling cepat jam 9 lah. Mereka sudah mempersiapkan untuk menyewa boot dan sebagainya. Makanya mau nggak mau Pak Koko ya sudah akhirnya mengikuti. Setelah sekitar hampir jam 9 dan tempat berkumpul kan sudah ditentukan. Mereka bukan berkumpul di kawasan itu ya, di salah satu yang rumahnya dekat dengan kawasan tersebut. Sekitar jam 9 mereka sudah berkumpul semua. Dan mereka bareng-bareng membawa satu mobil untuk menuju ke dermaga tersebut. Oh ya, sedikit gambaran ya. Jadi kalau mau masuk ke dermaga kan pasti ada posnya. Tapi karena dermaga itu kan masih dalam proyek ya, belum semuanya selesai. Makanya kalau malam pos itu ya hanya dijaga 1 atau 2 orang security aja. Dan itu pun juga nggak menetap di situ karena memang di pintu gerbang kawasan kan memang sudah dijaga ya. Dijaga nggak boleh masuk sembarang. Jadi kalau malam jarang, security itu paling ke situ nengok, nggak ada apa-apa ya, cuma berapa jam sekali. Mereka bergantian giliran untuk ngecek daerah sekitar dermaga tersebut. Setelah semuanya selesai disiapkan, akhirnya mereka berangkat dari rumah yang dekat dengan kawan sekitar jam 10-an malam. Jam 10-an malam mereka berangkat ke arah dermaga. Perjalanan ke dermaga itu kan memakan waktu sekitar ya 10 menit 15 menit lah. Nggak tahu karena kecapean atau apa, Pak Koko ini ya berangkat bareng. Tetapi begitu tiba di pos kan kendaraan itu kan nggak bisa masuk mendekati pantai. Lah parkirnya kan di depan pos tersebut. Setelah sampai di pos tersebut, Pak Koko karena merasa kecapean, kan kalau capek dipaksakan nanti di tengah laut kan anginnya bisa dibayangkan ya, angin laut, goyang-goyang dan sebagainya. Khawatirnya Pak Koko kan nanti malah ngerepoti temennya. Akhirnya Pak Koko nyampaikan, ya sudah kalian berangkat aja, aku tak tunggu di sini aja sampai kalian kembali, katanya Pak Koko. Sebenarnya temennya menyayangkan gitu, kok nggak ikut sekalian padahal sudah direncanakan matang. Akhirnya mereka sudah menyetujui dengan alasan Pak Koko karena kecapean. Akhirnya temannya itu berangkatlah ke laut untuk mancing. Lah Pak Koko sambil alasan juga sambil nunggu mobil di situ. Ya memang benar Pak Koko rencananya memang ya sudah mereka mancing, rencananya tidur di mobil aja istirahat. Karena Pak Koko benar-benar merasa kecapean. Lah di pos itu memang ada satu orang penjaga. Setelah temannya semua berangkat, Pak Koko juga bilang kan sudah kenal ya, Pak Koko kan memang termasuk manajemen di sini. Saya tahu semua lah penjaga siapa-siapa. Pak Koko bilang sama penjaganya, aku capek, aku tak tidur di mobil aja.
Akhirnya Pak Koko pun tidur di mobil. Nggak lama sih, nggak lama setelah merebahkan badannya di mobil, Pak Koko ya langsung tertidur. Dan Pak Koko masih ingat betul waktu itu sekitar jam setengah 12-an lah Pak Koko masuk mobil, karena temennya berangkat, Pak Koko kan masih ngobrol-ngobrol dengan security penjaga di situ. Sekitar setengah 12 Pak Koko sudah merebahkan badannya di mobil dan tertidur. Melihat Pak Koko tertidur, penjaga atau security itu kan ngelihat, karena sudah malam, dipikir kan ya sudahlah, kan ada Pak Koko di situ. Sama security ini ditinggal ke pos depan karena dianggap ya sudah ada yang jaga kok, ada Pak Koko, aman lah, gak akan terjadi apa-apa. Saya ada apa-apa kan pasti menghubungi. Pak Koko pun ditinggal di situ sendirian, memang tertidur pulas. Saking pulasnya sampai nggak tahu security itu pergi, kan security bawa motor ya, itu nggak dengar sama sekali. Sampai nggak tahu jam berapa Pak Koko ini terbangun karena mendengar sepertinya ada suara orang yang lagi rame menuju ke arah mobilnya Pak Koko istirahat itu. Oh ya, jadi mobilnya Pak Koko ini parkir menghadap ke arah dermaga. Jadi depannya itu jalan, cuma jalannya kan agak kecil dan masih belum aspalan, masih ya, karena belum jadi ya, makanya mobil gak bisa masuk. Lah Pak Koko ini terjaga atau terbangun dari tidurnya itu mendengar kok ada rame-rame di depan, seperti ada rombongan orang berjalan gitu loh. Kan kondisi waktu itu masih gelap. Pak Koko mikir, dan Pak Koko ingat betul waktu itu masih belum sadar 100% ya. Tapi dia sadar bahwa dia mendongakkan, kan dia tiduran di depan ya, di tempat kursi sopir kan bisa ditidurkan ya sandarannya. Lah pada waktu dia mendengar ada rame-rame, otomatis dia kan mendongakkan kepalanya gitu melihat ke depan. Dia memang melihat di agak remang-remang gitu, memang ada beberapa orang seperti berjalan ke arahnya. Dan di pikiran Pak Koko waktu itu teman-temannya mungkin sudah selesai mancing. Karena jaraknya masih agak jauh, ya Pak Koko kan masih setengah ngantuk ya. Sambil menunggu ya sudah rebahan lagi, sambil agak merem-merem gitu. Sampai nggak tahu berapa lama ya, langkah orang-orang itu terasa memang semakin dekat. Begitu sudah mendekati mobilnya Pak Koko mendengar, loh kok suaranya, Pak Koko kan masih rebahan ya, tiduran gitu ya, tapi kacanya kan agak dibuka separuh. Nah Pak Koko mendengar memang ada orang yang lewat itu, ada suara ngobrol-ngobrol lah. Jadi ada orang berjalan ngobrol-ngobrol. Setelah diamat-amatin, loh kok suaranya bukan temennya. Karena suara yang didengar tuh ternyata adalah suara seperti ibu-ibu atau perempuan-perempuan lah, beberapa orang perempuan. Jadi Pak Koko mendengar itu kan, kalau mungkin jarak walaupun nggak lihat secara langsung ya, jaraknya mungkin antara 2 meteran lah di depannya Pak, di depan mobilnya itu kan suaranya sudah mulai terdengar jelas. Tapi nggak tahu yang diomongkan apa, Pak Koko waktu nggak inget. Yang pasti dia mendengar ada orang saling berbicara, itu ternyata suara perempuan. Begitu ada suara perempuan gitu Pak Koko kan, oh ternyata bukan temennya. Sempat Pak Koko membuka matanya sedikit, kan memang masih ngantuk ya, dilihat dari kaca jendela gini. Oh ternyata orang-orang, mungkin anggapan Pak Koko waktu itu, oh mungkin ini sudah mau subuh, orang-orang mungkin mau pergi ke pasar atau gimana. Setelah langkah semakin dekat semakin jelas, oh ya, jadi ada beberapa perempuan, saya nggak sempat ngitung Pak Koko, mungkin ada 3 atau 4 orang perempuan itu berjalan melewati samping mobilnya Pak Koko. Ya ketawa, bicara-bicara sambil ketawa-ketawa gitu. Lah yang diinget Pak Koko waktu itu, jadi perempuan ibu-ibu itu memakai kebaya ala zaman dahulu lah. Jadi orang-orang desa zaman dahulu ya sekitar
mungkin tahun-tahun 70, 60, 70-an lah. Jadi berpakaian seperti itu. Mereka itu melintasi samping terus kan ke belakang. Bahkan Pak Koko sempat sambil agak membuka matanya gini ya kan masih ngantuk. Itu dilihat dari spion. Perempuan ya tetap masih berbicara sambil ketawa-ketawa gitu. Sampai setelah perempuan-perempuan tadi kan masih gelap ya, tidak terlihat dari spion dan juga nggak terdengar suaranya lagi. Pak Koko ini baru sadar, loh bukannya ini di dermaga, kan di depan sana nggak ada kampung, di depan sana itu adalah laut. Begitu sadar posisinya di mana, Pak Koko ini langsung terbangun melihat ke sekeliling. Itu memang gak ada siapa-siapa, masih kondisi gelap gulita. Lah terus yang lewat tadi siapa? Pada waktu itu langsung Pak Koko itu bisa dibayangkan, langsung badannya merinding. Dan yang bikin beliau ini ketakutan, begitu Pak Koko kan otomatis kan takut ya tadi ya, takut langsung keluar berarti nggak ada siapa-siapa. Dia kan langsung mau lari ke pos, maksudnya kan menemui security yang jaga di situ. Dan pada waktu Pak Koko keluar mobil dan mau masuk ke ruangan security, yang bikin lebih takut lagi sama Pak Koko ini adalah pada waktu dia berjalan itu, dia mendengar suara ketawa dari perempuan yang tadi. Jadi suara ketawa itu keluar lagi tapi nggak ada orangnya. Jadi bukan ketawa sendirian ya. Yang didengar hanya ketawanya seperti mereka itu guyonan, ketawa atau menertawakan Pak Koko yang lagi ketakutan juga nggak tahu. Pak Koko langsung lari ke pos dan di pos tahu ya, security-nya sudah nggak ada. Di pos Pak Koko melihat posnya itu kosong, nggak ada siapapun. Pak Koko langsung lemes katanya. Lemes rasanya, badannya tuh seperti nggak punya tenaga sama sekali. Tapi daripada di pos yang agak terbuka ya, Pak Koko ini memaksakan diri kembali ke mobil sambil berjalan, katanya agak berat, betul-betul katanya tersiksa saking lemesnya, mau berjalan sana sempoyongan. Akhirnya sampailah walaupun dengan susah payah ya, sampai di mobil. Langsung mobil ditutup pintunya, kacanya semua ditutup. Pak Koko di situ berdiam diri menutup matanya karena saking takutnya dan gak berani membuka matanya. Dan juga sesekali katanya Pak Koko masih mendengar suara ketawa-ketawa itu seperti apa ya, katanya Pak Koko seperti mengejek atau apa, seneng gitu loh. Seneng dengan rasa takutnya Pak Koko itu. Jadi sekalinya suara ketawa itu memang nggak keras ya, tapi rasanya deket sekali katanya di kupingnya Pak Koko. Jadi Pak Koko katanya seperti diintimidasi dengan suara ketawa tersebut. Dan itu Pak Koko juga nggak bisa ngitung berapa lama. Tapi perasaan Pak Koko katanya itu di situ itu katanya kalau dibilang mungkin perasaan itu nggak selesai, kayak sudah 1 bulan atau setahun gitu loh, nggak selesai. Untuk menunggu sekalian kan menunggu temennya itu ya, sampai nggak berapa lama datanglah teman-temannya itu dan juga terdengar suara adzan subuh. Teman-temannya datang dari memancing dan sempet nyari Pak Koko, kok dicari nggak ada. Sampai dilihat mobil, ternyata dilihat jadi Pak Koko itu di dalam mobil itu tengkurap di kursi, katanya teman-temannya ya, tengkurap di kursi dengan baju yang basah kuyup ya. Langsung digedor-gedor sama temennya, suruh bukain pintu, kan dikunci semua sama Pak Koko. Teman-temannya juga kaget, kenapa ada apa dengan Pak Koko itu. Dan pada waktu itu Pak Koko langsung mengajak teman-temannya, wis pokoknya segera
keluar dari tempat itu, nanti akan diceritakan. Dan setelah itu pergilah meninggalkan tempat itu. Itu tadi cerita dari narasumber ya. Saya cuma menggarisbawahi bahwa ya bisa dibayangkan ya, Pak Koko sendirian di situ seperti merasa diintimidasi. Bisa dibayangkan ya ketakutannya pada saat itu. Seandainya kita berada di posisi itu gimana? Bayangkanlah kita merasa diintimidasi dengan suara ketawa, walaupun nggak ada suara apa atau pembicaraan atau apa, hanya suara ketawa saja. Katanya Pak Koko, nggak bisa dibayangkan, rasa takutnya itu sulit untuk dibayangkan. Bahkan kata Pak Koko, lebih baik menghadapi 10 preman daripada suara seperti itu. Katanya bener-bener menakutkan. Ya itu tadi cerita dari almarhum Pak Koko ya. Semoga beliau selalu berada di sisinya, mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Untuk sedulur dongeng tengah malam, kalau ingin berbagi cerita bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo kalau ingin berbagi cerita di sini di Dongeng Tengah Malam. Terima kasih saya sampaikan kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Sebelum saya akhiri, seperti biasanya, yang belum subscribe monggo di-subscribe dulu, yang seperti monggo di-follow dulu. Sekali lagi semuanya saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.